Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 26 Januari 2024 merupakan peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah namamu yang kudus. Sungguh ajaib karyamu, terlebih karya keselamatan yang kau berikan kepada kami melalui Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bersabdalah ya Allah yang Maha Mulia, kami siap mendengarkan, dan akan kami wartakan melalui perkataan dan perbuatan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1-8. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah nyanyian baru
kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10 ayat 1-9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Utusan Kristus. Renungan dibawakan oleh Teresia Natalia.
Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang diutus berdua-dua, pergi lebih dahulu ke kota-kota yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah." Para murid sudah diberikan pesan-pesan oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu membawa pundi-pundi, bekal atau kasut, yang menandakan percaya penuh kepada penyertaan Allah yang akan mencukupkan mereka. Mengenai jangan memberikan salam kepada siapapun dalam perjalanan, bukan berarti mereka menjadi orang yang sombong atau tidak peduli kepada orang lain. Kita dapat memahaminya agar para murid fokus terhadap misi perutusan. Kadang perhatian kita teralih kepada hal-hal lain yang dapat menghambat atau menyimpang dari arah tujuan. Tuhan Yesus mengingatkan, "Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Kepada orang-orang yang dikunjungi, para murid harus mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan juga dengan membawa damai sejahtera, menghargai dan melayani orang-orang yang dikunjungi dengan penuh belas kasih. Dengan demikian, orang-orang dapat mengenali dan merasakan kehadiran Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan perayaan wajib Santo Timotius dan Titus, yang merupakan murid dan rekan kerja Rasul Paulus dalam mewartakan kerajaan Allah. Paulus kerap kali mengutus mereka kepada komunitas-komunitas Kristiani untuk meneguhkan iman dan membawa damai sejahtera dengan membantu menyelesaikan perselisihan di dalam komunitas. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau diutus dan bekerja sama dengan Allah untuk mewartakan kerajaan-Nya? Apakah orang-orang yang kita temui dapat melihat dan merasakan bahwa kita adalah utusan-Nya? Mari kita mengarahkan diri dan fokus pada tujuan hidup kita untuk menjalankan misi perutusan Allah dengan selalu memancarkan kasih Kristus dari diri kita melalui perkataan dan perbuatan yang penuh belas kasih. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur karena telah memilih kami menjadi murid-Mu. Tuhan, kami mau menjadi utusan-Mu. Kami sadar untuk dapat mewartakan kerajaan-Mu, kami harus selalu hidup bersama-Mu. Sehingga setiap perkataan dan perbuatan yang kami lakukan selalu selaras dengan kehendak-Mu. Mohon bantu kami agar selalu menjadi utusan-Mu yang setia. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.